Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, makasih udah klik video Claramore di kanal YouTube ini. Aku pengen ngomongin apapun yang pengen tak omongin, baik itu misteri, fenomena, ekonomi, kisah maupun tragedi. Dan hari ini aku akan membahas tentang misteri hilangnya ekspedisi Franklin, di mana sebuah pelayaran Inggris yang gagal untuk menjelajahi Arktik. Ekspedisi dengan dua kapal besar dan total 129 jiwa awak kapal mendadak lenyap dan hilang tanpa jejak. Menjadi tanda tanya selama ratusan tahun. Bagaimana latar belakangnya? Apa yang terjadi dengan para awak kapal tersebut? Apakah misteri itu telah terungkap? Kita akan telisik keseluruhannya secara lengkap dalam video ini. Jadi stay tune dan tonton video ini sampai habis. Impian jalur barat laut. Pada pertengahan abad ke-19, lautan utara Arktik masih menjadi salah satu misteri terbesar di bumi. Wilayah beku itu menyimpan janji akan Northwest Passage, jalur laut legendaris yang akan menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik dan membuka rute perdagangan baru yang revolusioner. Ambisi untuk menaklukkan jalur ini telah memikat para penjelajah selama berabad-abad. Namun tak satu pun yang berhasil. Pada tahun 1845, kerajaan Inggris di puncak kejayaannya sebagai kekuatan maritim dunia memutuskan untuk meluncurkan ekspedisi paling ambisius dan berteknologi maju untuk menaklukkan Northwest Passage. Dipimpin oleh Sir John Franklin, seorang perwira angkatan laut kerajaan yang berpengalaman dan dihormati. Ekspedisi ini dipandang sebagai misi paling penting dalam sejarah penjelajahan kutub. Franklin yang telah memiliki pengalaman di Arktik dan selamat dari pelayaran yang sulit dipercaya sepenuhnya untuk memimpin dua kapal termodern pada masanya, yakni HMS Erebus dan HMS Terror. Kedua kapal itu diperkuat secara khusus untuk es, dilengkapi dengan mesin uap, sistem pemanas, dan persediaan makanan kaleng yang melimpah. Dirancang untuk memastikan kesuksesan dan keselamatan selama berlayar. Dengan 128 awak kapal dan 23 perwira, total 129 jiwa, mereka berlayar dari Greenhead, Inggris pada 19 Mei 1845 menuju kegelapan beku Arktik. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang seharusnya mengukir nama mereka dalam sejarah, namun justru menjadi salah satu misteri maritim terbesar sepanjang masa. Keberangkatan yang megah. Keberangkatan ekspedisi Franklin adalah sebuah tontonan yang mengesankan. Ribuan orang berkumpul di tepi sungai Thames untuk menyaksikan kapal-kapal megah itu berlayar, mengibarkan bendera Britania Raya, membawa harapan dan doa seluruh bangsa. Sebuah optimisme yang membara menyelimuti ekspedisi ini. Tidak ada yang membayangkan bahwa ini adalah perjalanan tanpa kembali. Kapal-kapal itu pun akhirnya memulai perjalanannya dan terakhir terlihat oleh kapal penangkap ikan paus di Teluk Baffin, Greenland pada akhir Juli 1845. Para awak kapal penangkap ikan paus melaporkan bahwa HMS Erebus dan HMS Terror ini terlihat sedang menunggu kondisi es membaik untuk kapal-kapal itu melanjutkan perjalanannya ke barat. Mereka tampak dalam kondisi baik, semangat awak kapal tinggi, dan tidak ada tanda-tanda masalah. Ini adalah sinyal terakhir yang diterima dari ekspedisi tersebut. Setelah itu, kedua kapal beserta seluruh awaknya menghilang ke dalam keheningan beku Arktik. Tidak ada laporan dari kapal lain yang pernah melihat dua kapal ekspedisi itu lagi. Kepergian mereka dari pandangan dunia ini seolah adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan. Sebuah tirai salju dan es turun menutupi jejak-jejak mereka dan mengubah ekspedisi yang menjanjikan itu menjadi hantu di samudera beku. Dunia menunggu kabar dari mereka, berharap berita keberhasilan, namun yang datang hanyalah keheningan yang mencekik. Keheningan dan awal pencarian. Bulan-bulan pun berlalu, musim dingin Arktik yang keras datang dan pergi. Hingga musim panas tiba, tetap tidak ada kabar dari ekspedisi Franklin. Kekhawatiran pun mulai tumbuh di Inggris. Pada awalnya,
ada keyakinan bahwa Franklin mungkin terjebak dalam es dan akan muncul kembali setelah es mencair. Namun, ketika tahun kedua berlalu tanpa kabar apapun dari dua kapal ekspedisi tersebut, kekhawatiran itu pun berubah menjadi kepanikan. Pada tahun 1848, tepatnya 3 tahun setelah awal keberangkatan ekspedisi Franklin, Angkatan Laut Kerajaan meluncurkan serangkaian ekspedisi pencarian dan penyelamatan besar-besaran. Didorong oleh desakan Lady Jane Franklin, istri Sir John Franklin yang gigih, puluhan kapal dikirim ke Arktik dari berbagai arah, menyisir setiap teluk, selat, dan pulau yang mungkin menjadi tempat persembunyian atau kuburan dari dua kapal yang hilang itu. Bahkan hadiah besar pun ini ditawarkan untuk informasi apapun tentang nasib Franklin dan awaknya. Namun, lautan es Arktik adalah wilayah yang kejam dan tak kenal ampun. Ekspedisi-ekspedisi pencarian menghadapi tantangan yang sama yang mungkin telah menimpa Franklin, yakni es yang tak terduga, badai salju, dan suhu yang membekukan. Banyak kapal pencari yang nyaris karam atau harus ditinggalkan. Meskipun berbagai ekspedisi dikirim selama lebih dari 10 tahun, tidak ada jejak signifikan dari HMS Erebus atau HMS Terror atau dari 129 awak kapal mereka. Keheningan Arktik seolah menelan semua jawaban dan misteri ekspedisi Franklin semakin mendalam. Kemana ya mereka? Apa nyasar? Apa kapalnya bocor? Apa diangkut UFO? 10 tahun pencarian gak membuahkan hasil loh. Petunjuk pertama. Setelah bertahun-tahun pencarian yang sia-sia, petunjuk pertama dan paling krusial ini pun ditemukan. Pada tahun 1859, ekspedisi McClinton yang disponsori oleh Lady Franklin menemukan sebuah catatan di Pulau King William, sebuah pulau terpencil di Arktik Kanada. Catatan ini yang disimpan dalam tumpukan batu bernama Chiron ditulis oleh dua perwira Franklin, yakni Letnan Graham Gore dan Letnan Charles F. Fogg. Catatan pertama bertanggal 28 Mei 1847 menyatakan bahwa ekspedisi telah menghabiskan musim dingin 1846 hingga 1847 terjebak dalam es di sekitar Pulau Beechey. Mereka juga mengklaim bahwa semuanya baik-baik saja. Namun ada tambahan yang ditulis pada catatan yang sama di tanggal 25 April 1848 yang mengubah segalanya. Tambahan ini yang ditandatangani oleh Kapten Francis Crozier atau Komandan HMS Terror, orang kedua setelah Franklin, dan Kapten James Fitzjames atau Komandan HMS Erebus mengungkapkan berita yang mengerikan. 25 April 1848, kapal HMS Terror dan HMS Erebus ditinggalkan pada 22 April 5 mil atau sekitar 8 kilo dari lokasi ini setelah terjebak dalam es sejak 12 September 1846. Sir John Franklin meninggal pada 11 Juni 1847. Total ada 9 perwira dan 15 orang tewas. Catatan ini adalah tamparan keras bagi harapan yang tersisa. Franklin telah tiada. Kapal-kapal ditinggalkan. Para penyintas yang jumlahnya semakin berkurang mencoba berjalan kaki ke selatan menuju sungai Beck, Kanada dalam upaya putus asa untuk mencari peradaban. Catatan ini mengakhiri spekulasi tentang lokasi kapal, tetapi justru membuka babak baru dalam misteri nasib awak kapal, jejak kematian dan kanibalisme. Ekspedisi McClinton dan pencarian-pencarian berikutnya di Pulau King William menemukan bukti-bukti yang lebih mengerikan. Di sepanjang rute yang mungkin dilalui para penyintas dari kapal yang ditinggalkan, ditemukan beberapa kuburan yang dangkal, sisa-sisa pakaian, peralatan, dan yang paling mengerikan, tulang belulang manusia yang menunjukkan tanda-tanda kanibalisme. Analisis forensik modern terhadap tulang belulang yang ditemukan menunjukkan bukti yang jelas dari pemotongan dan pembersihan daging yang konsisten dengan praktik kanibalisme. Ini mengindikasikan bahwa para penyintas yang terjebak dalam kondisi ekstrim kelaparan dan putus asa terpaksa melakukan tindakan mengerikan ini untuk bertahan hidup. Sebuah potret mengerikan tentang penderitaan dan keputusasaan yang tidak terbayangkan. Selain itu, ditemukan juga peralatan makan perak, pistol, dan barang-barang pribadi lainnya yang ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa para pelaut dalam kondisi fisik yang lemah dan mental yang hancur, membuang barang-barang yang tidak penting untuk meringankan beban mereka dalam perjalanan yang mematikan. Jejak kematian tersebar di landscape es, menceritakan kisah horor yang jauh melampaui imajinasi siapapun di Inggris. Teori penyebab bencana.
Dengan ditemukannya bukti kematian dan penderitaan, pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa ekspedisi yang begitu canggih dan dipimpin dengan baik bisa berakhir dengan tragis seperti itu. Berbagai teori pun muncul nih. Di antaranya, yang pertama, keracunan timbal. Ini adalah teori yang paling diterima secara luas. Analisis forensik terhadap sisa-sisa tulang awak kapal, khususnya tulang kepala Sersan John Torrington, William Brain, dan John Hartnell yang jasadnya ditemukan terkubur di Pulau Beechey pada tahun 1845 menunjukkan bahwa mereka adalah korban pertama yang tewas. Jasad tersebut menunjukkan kadar timbal yang sangat tinggi. Timbal ini diyakini berasal dari kaleng-kaleng makanan yang digunakan untuk mengemas persediaan makanan ekspedisi. Jadi di era itu belum ada sarimi, pop mie, atau super bubur loh ya guys. Makanannya masih dikemas pakai kaleng atau dalam bentuk kering. Metode pengawetannya juga masih kuno dan berbahaya. Proses penyolderan kaleng pada masa itu seringkali menggunakan timbal dalam jumlah besar. Keracunan timbal dapat menyebabkan kelemahan, kebingungan mental, halusinasi, dan bahkan kematian. Ini mungkin telah melemahkan para awak kapal secara fisik dan mental, membuat mereka tidak dapat beradaptasi dengan kondisi Arktik yang keras. Yang kedua adalah teori kelaparan dan kekurangan gizi. Meskipun mereka membawa persediaan makanan yang melimpah, terjebak dalam es selama hampir 2 tahun mungkin telah menghabiskan sebagian besar persediaan mereka. Ditambah dengan kemungkinan keracunan timbal, kelaparan dan kekurangan gizi akan mempercepat kemerosotan kesehatan mereka. Teori tentang hipertermia dan scurvy. Kondisi cuaca Arktik yang ekstrim menyebabkan hipotermia yang parah. Scurvy, penyakit kekurangan vitamin C, juga merupakan ancaman konstan dalam pelayaran laut panjang pada masa itu. Kombinasi faktor-faktor ini akan melemahkan tubuh dan membuat mereka rentan terhadap penyakit lain. Teori tentang penyakit tuberkulosis dan penyakit lainnya. Lingkungan kapal yang tertutup dan kondisi dingin dapat memperburuk penyebaran penyakit seperti tuberkulosis. Teori kesalahan kepemimpinan atau moral yang rendah. Meskipun Franklin adalah seorang yang dihormati, beberapa berspekulasi bahwa keputusannya atau moral kru mungkin menurun drastis di bawah tekanan kondisi ekstrim. Adanya perubahan iklim atau es yang tidak biasa. Beberapa teori menyebutkan bahwa ekspedisi mungkin menghadapi kondisi es yang tidak biasa atau perubahan iklim mendadak yang menjebak kapal mereka dengan cara yang tidak terduga. Misteri ini tidak hanya tentang hilangnya kapal ya, tetapi juga tentang penyebab keruntuhan sebuah ekspedisi yang begitu canggih dan faktor-faktor yang mendorong manusia hingga batas akhir kemanusiaannya. Penemuan kapal dan teror. Misteri terbesar ekspedisi Franklin akhirnya mulai terurai. Dalam serangkaian ekspedisi pencarian modern, dengan bantuan teknologi sonar canggih dan pengetahuan yang lebih baik tentang Arktik, kedua kapal Franklin ini akhirnya dapat ditemukan. Diawali dari penemuan HMS Erebus di tahun 2014. Pada September 2014, tim pencari Kanada yang dipimpin oleh Parks Canada berhasil menemukan bangkai kapal HMS Erebus di perairan dangkal Teluk Wilmot dan Teluk Erebus di dekat Pulau King William. Penemuan ini adalah terobosan besar yang mengkonfirmasi lokasi kapal pertama dan memberikan petunjuk penting tentang bagaimana kapal itu mungkin tenggelam. Penemuan kedua yaitu penemuan HMS Terror di tahun 2016. 2 tahun kemudian, pada September 2016, bangkai kapal HMS Terror ini ditemukan di Terror Bay, Pulau King William oleh tim pencari Arctic Research Foundation. Kapal ini ditemukan dalam kondisi yang luar biasa terpelihara, dengan sebagian besar strukturnya utuh, bahkan jendela-jendela yang masih utuh. Kondisi kapal Terror yang begitu baik memberikan harapan besar untuk menemukan artefak dan informasi yang dapat mengungkap lebih banyak tentang nasib ekspedisi Franklin. Selama lebih dari 100 tahun tenggelam, kapal masih tetap terjaga. Apa gara-gara dijagain Nyi Roro Kulon ya? Penemuan kedua kapal ini adalah momen monumental dalam sejarah eksplorasi. Mereka memberikan bukti fisik yang telah lama dicari, mengonfirmasi keberadaan kapal dan lokasi mereka. Namun, meskipun kapal-kapal itu ditemukan ya, misteri hilangnya 129 awak kapal ini tetap ada. Apa yang terjadi pada mereka setelah meninggalkan kapal? Mengapa mereka tidak selamat? Rahasia yang tersimpan.
Penemuan bangkai kapal HMS Erebus dan juga HMS Terror telah membuka jendela baru ke dalam tragedi ekspedisi Franklin. Arkeolog maritim telah melakukan penyelaman ke bangkai kapal, menemukan ratusan artefak yang memberikan wawasan tentang kehidupan di atas kapal dan momen-momen terakhir para pelaut. Artefak yang ditemukan meliputi peralatan navigasi, senjata, botol minuman, peralatan pribadi, dan banyak lainnya. Setiap artefak adalah potongan puzzle yang membantu para peneliti menyusun kembali kisah ekspedisi ini. Kondisi kapal teror yang begitu terpelihara dengan kabin kapten yang masih utuh nih ya, dan isinya yang relatif tidak terganggu, menjanjikan penemuan-penemuan yang lebih luar biasa di masa depan. Ada harapan bahwa buku log, jurnal, atau surat-surat yang tertinggal mungkin akan ditemukan, memberikan jawaban langsung dari para awak kapal itu sendiri. Meskipun demikian, misteri terbesar apa yang sebenarnya terjadi pada 129 jiwa yang hilang masih belum sepenuhnya terpecahkan. Penemuan kapal hanya mengonfirmasi nih lokasi terakhir mereka sebelum ditinggalkan. Nasib tragis para penyintas yang mencoba berjalan kaki melintasi landscape beku masih menjadi subjek penelitian dan spekulasi. Namun, setiap artefak yang ditemukan, setiap penyelaman yang dilakukan adalah langkah maju menuju pemahaman yang lebih dalam tentang salah satu tragedi paling mengharukan dalam sejarah penjelajahan. Harapan bahwa seluruh cerita akan terungkap meskipun setelah lebih dari 170 tahun tetap menyala. Warisan sebuah misteri. Hilangnya ekspedisi Franklin adalah sebuah tragedi yang mengguncang Inggris Raya dan meninggalkan misteri yang abadi. Kisah para penjelajah yang berani ini yang menghilang ke dalam keheningan Arktik telah memikat imajinasi publik selama berabad-abad, menjadi inspirasi bagi banyak buku, film, lagu, dan juga karya seni. Ekspedisi Franklin telah menjadi simbol bagi bahaya eksplorasi kutub dan pengingat akan kerentanan manusia di hadapan alam yang maha dahsyat. Kisahnya telah meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perencanaan yang matang, teknologi yang memadai, dan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan ekstrim. Ekspedisi Franklin meninggalkan sebuah misteri yang tak terpecahkan. Pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada 129 jiwa yang hilang di tengah Arktik dan di mana jasad mereka berada terus menghantui imajinasi publik. Apakah mereka semua binasa karena keracunan timbal dan kelaparan? Atau adakah rahasia yang lebih gelap yang masih tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal? Misteri hilangnya ekspedisi Franklin adalah cerminan dari ketertarikan abadi manusia terhadap tragedi, kejahatan yang belum terpecahkan, dan juga sisi gelap ambisi. Ini menjadi pengingat bahwa di balik kegagahan penjelajahan ada potensi bahaya yang mengintai. Hingga kini dan mungkin selamanya, misteri ekspedisi Franklin akan tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah penjelajahan. Sebuah bayangan yang terus menari di antara fakta dan spekulasi, menuntun kebenaran yang tak pernah terurai. Jadi gitu guys, video lengkap tentang misteri hilangnya ekspedisi Franklin. Kalau kalian suka videonya, klik tombol like, bantu share video ini ke teman, sahabat, keluarga, pacar, atau tetangga kalian. Yuk tulis komen di bawah, isi dengan saran, kritik, maupun ide untuk video-videoku selanjutnya. Dan yang paling penting nih ya, subscribe untuk bantu aku membangun kanal video yang lebih baik. Aku Clara Mor, sampai jumpa.